Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah akuntansi kelanjutan 2 bersama saya Amri Firmansyah. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang contoh kertas kerja pengukuran kembali laporan keuangan dengan mata uang asing. Contohnya adalah Star adalah perusahaan Inggris yang menggunakan mata uang fungsional US dollar dan membukukan transaksi dengan menggunakan mata uang pound sterling Inggris. Star merupakan anak perusahaan yang dimiliki 80% oleh PAR, perusahaan Amerika. Investasi PAR sebesar 525.000 US dollar. Ketika aset neto Star terdiri dari modal saham 250.000 pounds dan saldo laba 90.000 pounds. Kurs spot pada saat transaksi adalah 1 pounds sama dengan 1,5 US dollar. Selisih nilai diatribusikan ke paten yang diestimasi masih memiliki masa manfaat selama 5 tahun. Nah, di sini diberikan informasi terkait dengan neraca saldo yang sudah disesuaikan ya. Di debitnya ada cash, receivables, inventory, plant asset, accumulated depreciation, COGS, depreciation expense, kemudian expenses, dividen ya. Kemudian total debitnya itu dengan menggunakan kurs pound sterling adalah 1 juta. Di sisi kreditnya terdapat ada liability, share capital, rate earnings, dan sales. Sehingga totalnya juga sama, balance ya, sebesar 1 juta pound sterling. Nah, ada keterangan tambahannya ya, terkait dengan kurs ya. Jadi, terkait dengan penyelesaian kertas kerja pengukuran kembali, terdapat adanya beberapa informasi, kurs. Kurs per 1 Januari 2020 pada saat akuisisi, 1 pounds-nya adalah 1,5 US dollar. Kemudian kurs rata-rata 1 pounds-nya adalah 1,45 US dollar. Kemudian kurs tanggal neraca 1 pounds-nya sama dengan 1,4 US dollar. Kemudian kurs pada saat persediaan akhir 1 pounds-nya adalah 1,42 US dollar. Kemudian kurs pada saat dividen dibayar 1 pounds-nya adalah 1,44 US dollar. Semua aset tetap dibeli sebelum akuisisi. Persediaan awal 44.000 pound sterling dibeli dari pembelian terakhir tahun lalu dengan kurs 1,4 US dollar. Kemudian kita lihat untuk kertas kerja remeasurement ataupun pengukuran kembali atas neraca saldo dari Star per tanggal 31 Desember 2020 ya. Nah, sekarang kita bisa melihat ya, terdapat adanya perbedaan ya di sisi debit dan di sisi kredit. Oke. Nah, kalau kita lihat ketika ini dilakukan pengukuran kembali ya terkait dengan neraca saldo tersebut, di awal total debits-nya ya itu dalam US dollar 1.535.300 US dollar. Kemudian total kreditnya sebesar 1.461.000. Terdapat adanya selisih ya, selisih sebesar 74.300. Karena debitnya lebih besar dibandingkan dengan kreditnya, berarti nanti selisih tersebut akan dimasukkan ke dalam exchange gain ya. Nah, dari hasil pengukuran kembali didapatkan selisih kredit sebesar 74.300 US dollar dan diakui sebagai keuntungan dari selisih kurs berjalan ataupun exchange gain dan dilaporkan ke laba rugi tahun berjalan. Kemudian ini terkait dengan perhitungan harga pokok penjualan persediaan awal 44.000 ya dengan kurs 1,5. Jadi dalam US dollar 66.000. Kemudian pembelian 320.000 pound sterling, kursnya 1,45 1 pounds-nya. Nah, kemudian dalam dolar 464.000. Persediaan akhir sebesar 40.000 dengan kurs 1,42. Sehingga dalam US dollarnya 56.800. Jadi kalau kita perhitungkan bahwa nanti di sini untuk harga pokok penjualannya dalam US dollar itu sebesar 473.200. Dari mana? Persediaan awal ditambah dengan pembelian dikurangi dengan persediaan akhir.
Jadi presiden awal menggunakan kurs pada saat akuisisi karena presiden ini telah menjadi milik STAR pada saat diakuisisi oleh PAR. Kurs yang digunakan adalah mana yang lebih baru antara kurs pada saat akuisisi dengan kurs perolehan aset milik STAR. Pembelian menggunakan kurs rata-rata, sedangkan presiden akhir menggunakan kurs pada saat pembelian terakhir dilakukan. Selanjutnya, perhitungan selisih nilai investasi dengan nilai buku aset neto STAR pada saat akuisisi disajikan sebagai berikut. Ya, jadi nilai investasi PAR dalam US dollarnya ya ini berarti 525.000 ya. Kemudian kalau kita buat implied value-nya yang seolah-olah 100% itu sebesar 656.250. Kemudian aset netonya STAR ya itu modal saham 250.000 dan saldo laba sebesar 90.000. Itu semuanya dalam pound sterling. Kemudian dikonversikan ya itu ke dalam US dollar dengan kurs 1,5 US dollar menjadi 510.000 US dollar. Sehingga eksesnya ataupun patennya adalah sebesar 146.250.000 ya. Jadi selisih nilai dari investasi PAR terhadap aset neto STAR adalah sebesar 146.250. Dan dari hasil ini beban amortisasi paten dihitung dengan membagi nilai tersebut dengan estimasi masa manfaatnya ya, yaitu selama 5 tahun sehingga beban amortisasinya itu sebesar 29.250.000 per tahun. Jadi terkait dengan amortisasi paten di dalam pengukuran kembali tidak ada isu seperti di translasi ataupun penjabaran. Kenapa demikian? Karena perhitungan eksesnya ini menggunakan mata uang fungsional si induk perusahaan. Kenapa demikian? Karena si anak perusahaannya menggunakan mata uang fungsional yang sama dengan induk perusahaan. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.